Halo semuanya, selamat datang kembali di channel My Crochet. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat tas. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk langsung saja kita mulai. Oke, untuk tas kali ini, di sini saya menggunakan benang polyester nilon glitter dan juga hook bernomor 6. Nah, ini saya akan ukur dulu ya benangnya menggunakan penggaris. Nah, ini lebarnya kira-kira 2 mm ya. Kalau kita ukur dengan penggaris seperti ini, ukurannya 2 mm. Oke, pertama kita akan mulai dengan membuat alasnya. Nah, kita buat baris pertama ya. Ini kita awali dengan membuat slip knot. Lalu kita tambahkan 41 rantai. Di sini saya buat kelipatan 5 tambah 1. Kalau kamu mau lebih panjang lagi alasnya, boleh ditambahkan 55 rantai ya. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu buat sampai 41 rantai. Oke, sekarang kita akan lanjut baris kedua ya. Nah, ini kita akan skip 1, kita akan kerjakan di stitch kedua di bagian backward ya. Hanya kita kerjakan di bagian backward saja ya. Nah, kita akan mulai baris kedua, kita skip 1, kita putar sedikit, kita masuk di bagian backward stitch kedua, kita isi dengan SC. Di stitch berikutnya kita isi dengan 1 single crochet di masing-masing stitch bagian backward ya. Jangan lupa kita isi dengan 1 single crochet. Totalnya ada 40 single crochet. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu sampai ke ujung baris kedua. Sekarang kita akan lanjut baris ketiga ya. Pertama kita akan buat 1 rantai, lalu kita balik. Nah, ini rantainya kita skip, kita masuk di stitch pertama, kita isi 1 single crochet. Di stitch berikutnya 1 single crochet. Di masing-masing stitch kita isi dengan 1 single crochet sebanyak 40 kali. Nah, ini kita akan buat sampai baris ke-15 ya. Untuk baris ke-4 sampai ke-15 caranya sama seperti baris ketiga. Nah, ini akan saya lanjutkan ya sampai baris ke-15. Oke, ini alasnya sudah selesai sampai 15 baris. Ini panjangnya kurang lebih 21 cm dan lebarnya kurang lebih 7 cm ya. Sekarang kita akan lanjut buat baris sampingnya ya. Nah, kita akan single crochet keliling, tapi di setiap sudutnya kita buat 2 SC di dalam 1 stitch. Nah, ini akan saya kasih penanda di keempat sudutnya ya. Oke, kita akan lanjut buat baris sampingnya. Pertama kita mulai dengan membuat 1 rantai. Lanjut di stitch pertama, di sini kita isi dengan 1 single crochet. Nah, ini akan saya kasih penanda di stitch pertama. Lalu di stitch berikutnya kita isi 1 single crochet. Nah, kita akan lanjut buat 1 single crochet sampai ke ujung ya, sebelum penanda. Totalnya ada 13 SC. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, ini sudah selesai 13 SC. Lanjut di sudut pertama, kita akan isi 2 SC di dalam 1 stitch ya. 1 lalu 2. Lanjut di stitch berikutnya, kita akan isi 1 SC di masing-masing stitch ya. Totalnya ada 38 kali.
kita isi 1 single crochet di setiap stitchnya sebanyak 38 kali. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu ya sampai ke ujung. Oke, sudah selesai 38 SC. Lanjut di sudut kedua, kita isi dengan 2 SC di dalam satu stitch. Oke, 1 lalu 2 SC di dalam satu stitch. Lalu lanjut di stitch berikutnya, kita akan isi 1 SC di masing-masing stitch sebanyak 13 kali ya, sama seperti di baris samping tadi. Nah, kita isi di stitch pertama 1 SC sambil sisa benangnya kita bawa ya. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 13 SC. Di sudut yang ketiga kita isi lagi dengan 2 SC di dalam satu stitchnya. Lanjut di stitch berikutnya, kita isi di masing-masing stitch 1 SC sebanyak 38 kali ya. Nah, ini akan saya lanjutkan sampai ke sudut keempat, nanti kita isi dengan 2 SC di dalam satu stitch. Oke, sudah selesai 38 SC. Di sudut keempat, sudut terakhir kita isi dengan 2 SC di dalam satu stitch. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sebelum saya lanjut, ini di stitch terakhir saya kasih penanda dulu. Lalu akan saya slip stitch di stitch pertama. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat motifnya ya. Nah, kita akan buat bagian badan tasnya ya. Kita akan buat baris pertama. Kita mulai dengan buat 3 rantai. Ini terhitung sebagai 1 double crochet ya. Ini akan saya kasih penanda di rantai yang ketiga. Ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Lanjut kita akan skip 1 2 3 4. Kita skip 4, kita kerjakan di stitch yang kelima. Kita isi dengan 3 double crochet. Kita buat dulu 1, lalu di stitch yang sama lagi kita buat lagi 2, masih di stitch yang sama kita buat lagi 3, lalu kita tambahkan 1 rantai, lalu di stitch yang sama kita buat lagi 1 double crochet. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Kita skip lagi 4, 1 2 3 4. Nah, di stitch yang kelima kita buat lagi 3 double crochet, 1 rantai dan 1 double crochet. Lanjut kita akan skip lagi 4. Kita buat lagi 3 double crochet, 1 rantai dan 1 double crochet di dalam stitch yang sama ya. Nah, ini kita akan ulangi pola yang sama ya sampai ke ujung baris pertama. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Nah, sudah sampai di ujung baris pertama ya. Ini kita akan skip lagi 4. 1 2 3 4 ya. Ini tadi di stitch terakhir kan. Nah, kita skip 4, kita kembali ke stitch awal ya, yang pertama tadi di sini di samping rantai ini. Nah, di stitch pertama tadi kita isi dengan 3 double crochet, kemudian 1 rantai. Nah, kita isi 3 double crochet
ditambah 1 rantai, kemudian kita akan slip stitch di rantai yang ketiga ya. Ini tadi terhitung sebagai 1 DC kan. Nah, ini kita akan slip stitch di rantai yang ketiga ya. Kita slip stitch. Nah, teman-teman, ini kita kerjakan di bagian dalamnya ya. Ini adalah bagian dalam tasnya. Oke, sekarang kita akan lanjut buat baris kedua ya. Kita buat baris kedua bagian luar ya, dari bagian luar. Nah, pertama kita akan balik. Nah, balik seperti ini, kita akan kerjakan dari luar. Nah, kita akan slip stitch di stitch berikutnya ini ya, di dalam rantai. Nah, ini DC yang ini, double crochet yang ini akan jadi stitch terakhir ya. Ini akan saya kasih penanda dulu. Nah, kita akan lanjut baris kedua, kita buat lagi 3 rantai. 1, 2, 3, ini terhitung sebagai 1 DC. Boleh dikasih penanda di rantai ketiga. Lanjut kita akan skip 1, 2, 3, kita skip 3, lalu kita akan buat 1 front double crochet ya. Nah, kita masuk dari bawah sini. Nah, kita buat FDC atau front double crochet. Oke, lanjut di stitch berikutnya di dalam rantai ini ya. Di sini kita isi lagi 3 double crochet, 1 rantai dan 1 double crochet di dalam stitch yang sama. Nah, lanjut kita skip lagi 3. Kita skip 3, kita buat lagi 1 FDC. Lalu di stitch berikutnya di dalam rantai kita buat lagi 3 double crochet, 1 rantai, lalu 1 double crochet di dalam stitch yang sama. Nah, jadi polanya sama ya, kita ulangi sampai di ujung baris kedua nanti. Ini akan saya lanjutkan dulu. Nah, ini saya sudah selesai ya, sampai ujung baris kedua. Nah, terakhir kita akan skip lagi 3. Kita skip 3. Nah, di stitch terakhir kita buat lagi 1 FDC. Oke, kita isi 1 FDC. Lalu kita kembali di stitch pertama tadi, di dalam rantai ini kita isi 3 double crochet dan 1 rantai. Lalu kita akan slip stitch di rantai yang ketiga ya, 1 rantai, lalu kita slip stitch di rantai yang ketiga ya. Oke, ini sudah selesai baris kedua. Lanjut baris ketiga, kita akan kerjakan lagi dari bagian dalam ya. Nah, pertama kita akan balik. Kita balik, lalu kita slip stitch lagi di rantai ini ya. Di stitch berikutnya kita slip stitch, ini akan jadi stitch pertama. Nah, ini kasih penanda lagi di stitch terakhir di belakang. Nah, kita mulai dengan membuat 3 rantai terhitung sebagai 1 DC. Boleh dikasih penanda di rantai ketiga. Lanjut kita akan skip 4 ya. Kita akan skip 4. Nah, kita skip 4, kita buat lagi FDC ya, di DC yang kelima. Nah, kita skip 4, lalu kita buat 1 FDC. Kemudian di rantai ya, di sini di stitch berikutnya kita isi lagi 3 DC, 1 rantai dan 1 DC di stitch yang sama. Lanjut kita skip lagi 4, kita skip 4 DC, kita masuk di DC yang kelima, kita isi lagi 1 FDC. Lalu di stitch berikutnya
kita isi dengan 3 DC, 1 rantai, dan kemudian 1 DC di stitch yang sama. Nah, kita akan ulangi pola yang sama ya sampai di ujung baris ketiga. Nanti akan saya lanjutkan dulu. Oke, ini sudah sampai di ujung baris ketiga ya. Nah, ini saya sudah sampai di ujung baris ketiga. Nah, ini kita akan skip lagi 4, lalu di stitch terakhir. Nah, di DC ini kita buat lagi 1 FDC. Kemudian di stitch pertama di dalam rantai, nah kita isi lagi 3 DC dan 1 rantai, kemudian kita slip stitch di rantai yang ketiga. Oke, ini baris ketiga sudah selesai ya. Untuk baris keempat dan seterusnya, kita ulangi pola yang sama seperti baris ketiga. Kita ulangi pola yang sama seperti baris yang ketiga ya. Ini akan saya lanjutkan sampai baris ke-22. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu sampai 1 roll benangnya habis ya. Kita akan ketemu di pergantian benang. Oke teman-teman, ini saya 1 roll benangnya sudah habis. Saya akan ganti ke benang yang baru ya. Nah, pertama akan saya lanjutkan dulu polanya ya. Di sini saya akan buat 1 FDC. Kemudian ini kita tahan ya. Kita tahan 2 loop di dalam hakpen. Kemudian kita masukkan benang yang baru. Kemudian akan saya lanjutkan sambil sisa benang ini saya bawa ke dalam. Nah, kita akan buat lagi 3 DC, 1 rantai dan 1 DC di dalam stitch yang sama. Sambil sisa benangnya kita bawa ya. Nah, kalau sudah selesai, ini sisa benangnya saya tinggalkan, nanti bisa dirapikan menggunakan jarum tapestri ya. Nah, ini akan saya lanjutkan sampai baris ke-22. Oke, ini saya sudah selesai sampai baris ke-22 ya. Nah, di sini akan saya ganti warna benang untuk baris ke-23. Oke, sebelum lanjut baris ke-23, di sini akan saya slip stitch dulu di rantai yang ketiga. Nah, kita masuk di rantai yang ketiga. Kemudian kita ambil benang yang baru, benang warna lain ya. Di sini saya menggunakan warna coklat. Kemudian kita tarik kedua benang ya, keduanya. Nah, kita masukkan, kita slip stitch. Oke, ini sudah saya slip stitch. Kemudian kita keluarkan ya benang yang lama. Nah, kita tarik. Nah, ini sisa benangnya yang lama ini akan saya gunting dulu. Kemudian kita lanjut baris ke-23. Nah, kita akan masuk di stitch berikutnya ya. Di stitch berikutnya kita kerjakan hanya bagian back loop saja. Nah, di sini akan saya slip stitch. Nah, ini sisa benangnya saya bawa ke atas hakpen. Nah, kemudian slip stitch. Lalu di stitch berikutnya di bagian back loop kita buat slip stitch lagi, sisa benangnya saya tinggalkan di belakang. Kemudian kita slip stitch lagi, saya bawa sisa benangnya. Lalu slip stitch lagi, kita tinggalkan ke bawah ya sisa benangnya. Nah, ini akan saya slip stitch di semua stitch ya, di masing-masing stitch kita slip stitch hanya bagian back loop saja. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu sampai ujung baris ke-23. Oke, ini saya sudah sampai ya di ujung baris ke-23. Kita slip stitch back loop, kemudian kita gunting ya benangnya. Lalu kita akan rapikan menggunakan jarum tapestri. Oke, ini kita masuk di stitch yang kedua dari bawah ya. Lalu kita masukkan ke dalam stitch yang terakhir di tengah.
Nah, kemudian sisa benangnya kita rapikan ya ke dalam, kita rapikan aja ke dalam. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita akan buat handle-nya ya. Kita akan buat handle-nya seperti ini. Oke, ini kita akan buat handle-nya. Di sini akan saya contohkan menggunakan benang yang sama seperti warna tasnya. Pertama kita akan mulai dengan membuat slip knot. Nah, ini bagian ekornya kita sisakan agak panjang ya untuk menjahit handle-nya nanti ke tas. Kemudian kita akan tambahkan 8 rantai. Kemudian kita tambahkan lagi 50 rantai. Nah, kalau kamu mau lebih panjang, yang 50 rantai ini boleh kamu tambahkan ya, sesuai keinginan. Nah, ini akan saya lanjutkan lagi, tambahkan 50 rantai. Lalu kita tambahkan lagi 8 rantai. Lalu kita tambahkan lagi 2 rantai sebagai pondasinya ya. Nah, total keseluruhannya ada 68 rantai. Kemudian kita akan lanjut skip 2. Kita skip 2, kita kerjakan di stitch ketiga bagian backward. Nah, kita kerjakan di bagian backward ya. Kita isi dengan 2 DC di dalam satu stitch. Nah, ini DC yang pertama saya kasih penanda dulu. Oke, kita tambahkan lagi 1 DC di dalam stitch yang sama bagian backward ya. Lalu kita akan lanjut buat di stitch berikutnya 1 DC. Lalu kita buat lagi 1 DC di stitch berikutnya sebanyak 4 kali ya. 2 3 lalu 4. Nah, ini juga di bagian backward ya. Lalu lanjut kita akan buat half double crochet. Nah, 1 di stitch berikutnya lagi half double crochet. Jadi 2 kali half double crochet ya. Lalu lanjut kita akan buat 1 single crochet di stitch berikutnya. Nah, ini akan saya kasih penanda di single crochet yang pertama. Lalu kita akan buat lagi single crochet di masing-masing stitch ya. Totalnya ada 52 single crochet bagian backward. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu buat total 52 single crochet ya. Oke, ini sudah selesai 52 single crochet. Akan saya kasih penanda di single crochet yang terakhir ini ya. Lalu lanjut kita akan buat half double crochet sebanyak 2 kali. Lalu kita akan lanjut buat double crochet sebanyak 4 kali. Lalu lanjut di stitch terakhir kita isi dengan 6 double crochet ya di dalam stitch yang sama. 1 2 3 4 5 kemudian 6. Kemudian lanjut kita akan kerjakan hanya di bagian back loop saja ya, di bagian back loop. Nah, ini sambil sisa benangnya kita bawa. Nah, kita kerjakan hanya di bagian back loop saja ya, di belakang. Kita buat lagi DC sebanyak 4 kali. Nah,
ini sambil sisa benangnya saya bawa dulu. 3, kemudian 4, lalu lanjut kita buat lagi half double crochet atau HDC sebanyak 2 kali. Nah, sisa benangnya tidak saya bawa lagi ya, itu akan kita gunakan untuk menjahitnya nanti. Oke, sudah buat 2 HDC, lalu kita buat lagi 1 SC ya. Oke, di SC yang pertama kita kasih penanda, lalu akan saya lanjutkan lagi buat SC di masing-masing stitch ya, sebanyak 52 kali ya, sama seperti sisi sebelahnya tadi. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 52 SC. Di SC yang ke-52 juga dikasih penanda. Lalu lanjut kita buat lagi 2 kali ya, HDC sebanyak 2 kali. Lalu kita lanjut lagi buat DC sebanyak 4 kali. Kemudian di stitch terakhir ya, di bagian back loop juga kita isi dengan 4 DC. Tadi di awal kita sudah buat 2 DC ya. Jadi totalnya di ujung ada 6 dan di ujung satunya lagi ada 6 DC. Oke, sudah selesai, kita akan slip stitch di stitch pertama. Oke, kita akan lanjut putaran yang kedua. Kita mulai dengan 1 rantai, lalu kita buat di stitch yang sama. Di stitch pertama kita isi dengan SC increase atau 2 SC di dalam 1 stitch. Lalu kita kasih penanda di stitch yang pertama. Lalu di stitch berikutnya juga kita buat SC increase. Kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan 1 SC sebanyak 7 kali. 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Oke, ini akan saya kasih penanda lagi di SC yang ke-7. Lalu lanjut di stitch berikutnya kita buat lagi SC sebanyak 50 kali. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu buat SC sebanyak 50 kali. Oke, sudah selesai 50 kali SC, lalu kita buat lagi SC sebanyak 7 kali ya. Lalu di SC yang pertama ini kita kasih penanda. Nah, kita lanjutkan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu lanjut kita buat lagi SC increase atau 2 SC di dalam 1 stitch sebanyak 6 kali ya. Nah, kita buat SC increase sebanyak 6 kali. Lalu lanjut kita buat lagi SC sebanyak 7 kali, 1 SC di dalam stitch ya. Oke, kita buat sebanyak 7 kali. Nah, ini di SC yang ke-7 juga saya kasih penanda lagi. Kemudian kita akan buat lagi SC sebanyak 50 kali. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 50 SC. Lanjut kita buat lagi SC sebanyak 7 kali ya. Nah, di SC yang pertama juga kita kasih penanda. Oke, kita lanjutkan buat SC sebanyak 7 kali. 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Lalu kita lanjutkan lagi buat SC increase sebanyak 4 kali atau 2 SC di dalam 1 stitch ya. Nah, kita buat sebanyak 4 kali.
Nah, kalau sudah selesai, kita akan slip stitch di stitch yang pertama. Nah, kita slip stitch di stitch yang pertama ya. Kemudian kita tambahkan satu rantai, lalu kita putuskan benangnya agak panjang. Ini kita akan gunakan untuk menjahit ke tasnya. Nah, lalu kita akan lanjut jahit ya. Kita akan jahit bagian tengahnya. Nah, ini kita akan lipat aja ke dalam seperti ini. Kemudian kita akan jahit ya. Kita akan mulai dari stitch sebelah penanda ini ya, di sampingnya ini. Nah, oke, kita akan mulai dari sini. Kemudian kita ambil benang yang baru, lalu kita buat satu rantai. Nah, kita akan slip stitch di stitch berikutnya. Kita kerjakan hanya di bagian belakang sini ya. Nah, di kedua sisi kita akan kerjakan hanya di bagian belakangnya saja. Nah, kita akan slip stitch. Nah, ini sisa benangnya saya bawa ke atas hakpen. Lalu kita slip stitch lagi di stitch berikutnya. Nah, sisa benangnya saya tinggalkan. Lalu slip stitch lagi, sisa benangnya kita bawa. Slip stitch lagi, sisa benangnya saya tinggalkan. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu slip stitch sampai ke ujung. Totalnya ada 48 kali ya. Oke, ini saya sudah slip stitch sebanyak 48 kali. Lalu di stitch yang terakhir kita masuk di kedua loopnya ya. Di kedua loop dari depan dan di belakang. Kemudian kita slip stitch, lalu kita putuskan benangnya, kita gunting, kemudian kita tarik, lalu rapikan menggunakan jarum tapestry. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut jahit handle-nya ke tasnya ya. Oke guys, ini kita akan lanjut jahit ya handle-nya. Sebelum kita jahit, dipin dulu ya menggunakan jarum pentul di tengah-tengah ya. Nah, kita pin menggunakan jarum pentul, pastikan dia ukurannya sama ya. Lalu kita akan jahit menggunakan jarum tapestry dengan sisa benang yang ada tadi ya. Oke, ini akan saya lanjutkan jahit ya. Kita jahit keliling. Nah, kalau sudah selesai, sisa benangnya kita rapikan ke dalam ya. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu ya untuk menjahit handle tasnya yang lain. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai ya jahit handle tasnya. Untuk cara pasang inner tasnya ada saya sematkan di kolom deskripsi ya. Nah, video tutorial kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menonton.
Semoga video ini mudah dimengerti. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.